Assalamualaikum sahabat seni pengesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ate tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat, banyak teman-teman yang selalu bertanya, Bang, pakai unit apa, spesifikasinya seperti apa. Pada sekitar setengah tahun yang lalu saya sudah pernah menjelaskan spesifikasi unit yang saya pakai sahabat. Dan memang unit yang saya pakai itu semuanya bullpup untuk hunting ya, untuk hunting semuanya bullpup, dikarenakan memang kegiatan saya, hunting saya itu belusukan, sehingga menggunakan bullpup itu lebih enak. Bukan pas bullpup itu lebih enak ketimbang popor biasa, enggak, tapi karena memang kegiatan saya itu belusukan, maka lebih baik menggunakan bullpup. Dan bullpup yang saya gunakan sahabat itu ada tiga, dan semuanya memang mereknya merek murahan sahabat, karena saya ingin ingin bermain dengan yang murah-murah, dikarenakan fulusnya juga nggak ada. Fulusnya juga nggak ada, jadi saya menggunakan yang bahan yang murah-murah saja. Oke, spesifikasinya seperti apa unit-unit saya yang tiga itu, ayo saya jelaskan satu persatu. Kita mulai. Baik, untuk yang pertama ini sahabat, ini adalah Sub Innova saja, yang dibuat pumping. Yang dibuat pumping. Ini pompa samping Sub Innova, yang mana seluruh komponennya ini kebanyakan dibuat sendiri, memang rakitan ya. Yang mana untuk chamber ini bahan plastik saja. Untuk Sub Innova ini bahan plastik chambernya. Kemudian untuk tabung ini sudah menggunakan tabung V5 sekitar 5 cm panjangnya. Kemudian untuk mountingnya ini buatan sendiri menggunakan pipa holo. Kemudian untuk cincin larasnya juga buatan sendiri menggunakan pipa PVC biasa yang kemudian dirakit. Untuk laras ini menggunakan laras dengan panjang 60 cm, OD 14, alur 8, bentuk poligon. Karena larasnya ini copotan, mereknya saya nggak tahu sahabat, karena ini hanya laras copotan dari PCP Smarnio larasnya. Kemudian untuk peredam menggunakan peredam ini saja, peredam ini. Apa ya lagi ya, untuk teleskop ini saya menggunakan Gamo Nitro Fixzoom 6 kali. Ini untuk teleskop yang ini, jadi nggak terlalu neko-neko untuk spesifikasi ini. Ini triggernya cuma buatan sendiri menggunakan pipa PVC juga. Dan proses perakitan unit ini sahabat sudah ada di channel kita Seni Pengesot, bisa Anda lihat videonya, buka di playlist, kemudian bagian di bullpup, di sana ada proses perakitan ini dan pembuatan beberapa part-part yang saya buat sendiri untuk menekan biaya karena nggak punya model. Dan juga pengecatannya juga ini dicat sendiri. Jadi apa ya, nggak ada. Untuk grendel menggunakan grendel double seal, tapi bukan yang grendel tiup. Untuk grendelnya tidak ada. Untuk perubahannya yaitu itu saja. Untuk senapan yang ini nggak terlalu banyak yang dirubah di sini. Untuk biayanya, kalau hobi itu nggak usah dihitung sahabat, masalah biaya itu. Oke, tapi ini sedikit sih karena beberapa komponen banyak yang dibuat sendiri. Seperti itu untuk spesifikasi unit bullpup pertama, atau memang yang dirakit terakhir sih, rakitannya terakhir ini. Untuk yang kedua,
Ini bulb yang kedua, ini oleh saya disebut dengan si loreng karena dikasih skotlet loreng. Ini spesifikasinya juga tidak terlalu neko-neko lah, seperti biasa, mungkin hanya dirubah menjadi bulb saja ya. Untuk tabungnya ini sama, menggunakan tabung V5. Kemudian chambernya ini menggunakan chamber bahan aluminium. Kemudian untuk grendelnya ini menggunakan grendel tiup. Grendelnya menggunakan grendel tiup. Untuk larasnya ini menggunakan laras dengan panjang 55 cm, OD 13, alur 12, lokal. Harganya di bawah 200.000. Kalau mereknya saya lupa karena memang gak ada mereknya untuk yang ini. Tapi akurasinya enak sih untuk akurasinya. Karena nggak ada mereknya, jadi bukan saya nggak mau menyebutkan karena nggak ada endorse sahabat, tapi memang nggak ada mereknya. Saya nemu laras, saya coba-coba kok ternyata enak gitu. Kemudian untuk cincin laras, memang seperti biasa saya beli. Kemudian untuk mounting teleskopnya juga sama, ini bahan belian juga. Jadi untuk triggernya memang semua komponen yang di sini ini mayoritas tidak ada yang dibuat sahabat, hanya semuanya beli semua dari bahan. Beda dengan yang pertama tadi, mayoritas dibuat. Kalau ada yang bisa dibuat sendiri, saya buat sendiri. Kalau ini mayoritas beli semuanya. Untuk mounting teleskop ini menggunakan mounting double baut yang pendek. Kemudian untuk teleskopnya ini menggunakan teleskop apa ya? Teleskop apa ya? Lupa. Ini Hakko Ringgol 4x16 untuk teleskopnya, Hakko Ringgol. Apalagi ya, itulah untuk spesifikasi unit ini. Untuk peredam ini biasanya HW 200, kemudian oleh saya dipotong agar lebih pendek, jadi lebih pendek saja. Lanjut. Yang terakhir, bulb yang biasa saya pakai dalam kegiatan belusukan sahabat adalah ini PCP Moser. Bisa dilihat dari chambernya, ini PCP Moser OD 38. Kalau dalam senapan ini sahabat tidak ada komponen yang saya ganti, mungkin hanya beberapa yang diakali lah, bukan diganti, diakali. Jadi tidak ada penggantian part yang signifikan dalam ini, tidak ada pengupgradean yang signifikan. Mungkin cuma yang diupgrade oleh saya coupler bagian depan biar tidak sering bocor, kemudian saya ganti menggunakan coupler yang ada teflonnya juga di dalam couplernya biar tidak terlalu bocor. Untuk laras ini memang laras bawaan, alur 12, OD 14, panjang 60 cm. Memang pernya perbawaan karena memang penyetelan di sini masih belum maksimal saya gunakan sahabat, penyetelan di belakang ini. Berarti saya nggak perlu masih untuk mengganti per dulu karena belum maksimal saya putar sampai mentok. Kalau sudah ternyata pernya lembek karena mentok, mungkin perlu pada suatu ketika harus saya ganti pernya. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam komponen senapan ini, mungkin hanya perubahan menjadi bulb saja, seperti itu. Untuk mounting teleskopnya ya seperti biasa, modelnya seperti ini memang pasaran. Untuk mounting khusus langsung teleskop ini menggunakan mounting pendek double baut. Dan untuk teleskopnya sendiri ini pun murah sahabat, ini saya menggunakan TC 39x40. jadi nggak neko-neko, nggak ada yang mahal-mahal kalau punya saya sahabat, karena memang modalnya nggak ada. Apalagi yang harus saya rawat bukan cuma 1-2 senapan, tapi
senapan saya sekarang sudah ada sekitar 8 atau 9 ya senapan. Kalau umpamanya harus saya beli yang mahal semua, waduh gimana ya. Tapi untuk yang biasa di bawah hunting untuk belusukan adalah 3 unit ini saja untuk yang model bullpup. Baik sahabat, itu saja spesifikasi senapan yang saya gunakan. Jadi sahabat, kalau umpamanya ditanya bang kenapa kok unitnya kok murah, memang pilihannya yang paling murah sahabat untuk sebagai bahan. Kalau umpamanya kita mengambil seperti yang sering saya katakan, kalau kita beli senapan yang mahal kemudian pengen di upgrade, ngapain gitu kalau sudah biayanya mahal. Makanya kalau pengen di upgrade ataupun pengen kita mainkan, pengen kita modifikasi agar sesuai dengan karakter berburu kita, maka lebih baik kita pilih yang murah saja, yang mana nanti biayanya yang mana nanti ketika akan di-upgrade kan tentu saja menambah biaya. Jadi biayanya pun akhirnya tidak terlalu mahal jadinya kan, seperti itu. Gak terlalu mahal. Oke. Umpamanya Anda lihat di sini, kenapa kok saya katakan bahwa senapan saya itu senapan murahan, sahabat? Maksudnya yang paling murah di kelasnya. Contohnya seperti ini kan. Ini kan PCP. PCP ini PCP Moser. PCP Moser itu tentu saja adalah PCP di kelas termurah di kelas PCP. Maka saya ambil PCP Moser untuk sebagai bahan. Kemudian untuk yang ini sahabat, ini kan Sabinova. Kedua-duanya ini Sabinova. Sabinova juga adalah senapan termurah di kelas uklik. Ya walaupun nanti ketika dikalkulasi lagi dengan biaya upgrade, biaya modif dan sebagainya, ya mungkin akhirnya akan menyentuh harga yang fantastik juga. Tapi daripada kita beli bahan yang sudah mahal kemudian akan di-upgrade juga, kan lebih fantastikan lagi. Kan seperti itu. Jadi lebih baik kita ambil yang murah-murah saja. Itu. Dan sudah asik sahabat, sudah asik. Dan sahabat, untuk ketiga unit ini, kenapa kok 3 unit ini menjadi andalan sniper ngesot umpamanya ya dalam kegiatan hunting? Karena ketiga unit ini saya memang produksinya atau memang perakitannya bersama atau sejak adanya sniper ngesot. Saya punya bullpup sebelumnya sahabat, sebelum punya channel. Saya punya PCP Bocap Semarnio, saya punya Gejluk dan sebagainya sebelum punya channel ya, sebelum punya channel. Ketika saya punya channel, kemudian saya merakit bertahap dari ini, kemudian ini, kemudian ini. Karena memang rakitannya ini bersamaan dengan channel ini, maka sudahlah ini yang akan jadikan sebagai konten utama dalam kegiatan hunting maksudnya. Ya, unit yang lain bang, ya unit yang lain koleksi sahabat, ataupun ada teman-teman yang mau pinjam kayak senapannya rusak. Karena kayak gini sahabat, ini mungkin tips saja ya. Senapan itu sahabat tidak boleh bergonta-ganti tangan, karena setiap bediler itu punya karakter yang berbeda. Jadi kalau umpamanya senapan sahabat itu pengen dipinjam oleh orang, hati-hati ya, nanti bisa berubah akurasinya ataupun setelannya berubah dan sebagainya, karena setiap bediler itu memiliki karakter masing-masing. Sehingga saya punya koleksi senapan cukup ya, ada sekitar 8 sekarang sekitar 8 masih, entah besok lusa dan sebagainya. Jadi untuk yang 3 ini memang khusus digunakan oleh ada 5 khusus digunakan oleh saya pribadi, khusus digunakan oleh saya pribadi 5 senapan. Yang 3 ini khusus belusukan, 2 untuk nyanggong. Walaupun nggak pernah saya publikasikan, masih belum, karena kadang-kadang sih itu berganti-ganti sih, karena ada saja. Untuk yang 3 unit itu memang khusus untuk dipinjam oleh teman. Jadi kalau umpamanya ada teman unitnya rusak pengen ikut belusukan, maka saya kasih senapan yang memang bukan senapan utama saya. Biar kenapa? Biar tidak berubah-ubah ini. Ya biar tidak berubah-ubah. Karena sudah karakternya saya pahami. Saya setel sesuai dengan karakter berburu saya. Jadi kalau maunya teman mau pinjam untuk yang ini, jangan. Ada yang lain yang bisa dipinjam seperti itu. Itu tips saja. Jadi kalau umpamanya
ada teman yang sering pinjam unit Anda dan ternyata Anda sangat apa namanya ya, teman juga nggak punya senapan dan selalu pengen pinjam, ya mungkin kalau punya dana lebih ya harus belikan senapan lagi untuk bisa dipinjam-pinjamkan. Jadi unit kalian tetap utuh khusus untuk milik kalian. Bukan pelit sahabat, bukan, tapi ketika kita nyetel tentu kalian bisa tahu rasanya kan. Sangat mumet ketika umpamanya akurasinya sudah berubah, mumet sudah. Jadi daripada harus kita setel-setelan, kita harus memperbaiki apapun kerusakan yang bukan gara-gara kita, itu luar biasa mumet. Apalagi teman yang membuat rusak dan sebagainya dan nggak tanggung jawab, harus kita yang membongkarnya. Seperti itu. Mungkin itu saja diskusi santai kita kali ini tentang mereview unit-unit rongsok punya saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.